Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Xiaoyan tersadar di dunia putih kosong. Ingatannya kacau, seakan terpotong-potong. Di hadapannya muncul lingkaran cahaya. Dengan ragu, ia melangkah masuk, dan seketika dunia berubah menjadi padang luas yang asing tapi terasa akrab. Wilayah kuno Wasteland. Tak lama, kawanan binatang buas menyerbu. Xiaoyan mengibaskan tangan, dan dalam sekejap semua hancur menjadi debu. Ia tertegun. Kekuatan itu begitu besar, nyaris setara Dosheng. Semakin ia menggunakannya, semakin mabuk ia dalam ilusi kekuatan mutlak. Dengan satu telapak tangan, ribuan makhluk lenyap, tanah berguncang, darah membanjiri dataran. Di tengah euforia muncul sosok-sosok yang dikenalnya, Hun Yu dan rombongannya. Tanpa ampun Xiaoyan membantai mereka, menyegel ruang hingga lawannya tercabik dalam pusaran hitam. Kebencian memuncak, keinginan balas dendam pada Hall of Souls dan klan Hun menelan seluruh kesadarannya. Namun, tepat saat ia hampir tenggelam sepenuhnya, hawa dingin dari cincin penyimpanan menyusup ke kepalanya. Kesadarannya pulih, warna merah di mata menghilang. Xiaoyan sadar, semua itu hanyalah ilusi pohon kuno Bodhisattva. Kekuatan agung yang ia nikmati barusan hanyalah fata morgana. Jika bukan karena Beni Bodhisattva, ia mungkin bernasib sama seperti para banceng yang berubah menjadi boneka tanpa jiwa. Ilusi runtuh seperti cermin pecah. Xiaoyan kini berdiri di ruang berwarna giok, berhadapan dengan pohon kuno Bodhisattva yang mengecil, namun auranya masih menakutkan. Dari pohon itu terpancar cahaya menampilkan sosok Shun-Er, Hun Yu, dan yang lain. Semuanya juga terperangkap dalam ilusi masing-masing. Xiaoyan berteriak marah, mengerahkan Heavenly Flame. Pohon kuno bergetar dan menampilkan bayangan lain. Sosok berpakaian hitam, auranya menekan hingga bahkan pohon kuno tampak kecil. Saat Xiaoyan menatapnya, jantungnya bergetar hebat. Itu adalah aura seorang Doudi, eksistensi legendaris yang hanya ada dalam mitos. Di dalam cahaya misterius, sosok hitam menyerang pohon kuno Bodhisattva raksasa. Pertarungan mereka mengguncang langit, dan akhirnya sosok hitam itu dihancurkan oleh gabungan kekuatan pohon kuno dan seorang Doudi lainnya. Xiaoyan gemetar menyaksikan pemandangan itu. Dua Doudi, sosok legendaris yang hanya ada dalam cerita, benar-benar muncul meski hanya sebagai bayangan. Namun, dari sisa tubuh sosok hitam, udara hitam menyelinap masuk ke dalam pohon kuno, membuat auranya berubah dingin dan gelap. Dari aliran informasi yang masuk ke kepalanya, Xiaoyan memahami kebenaran. Pohon kuno Bodhisattva telah ada sejak zaman purba, tapi tak memiliki kecerdasan sempurna. Dahulu seorang Doudi berpakaian hitam mencoba merebut roh pohon itu untuk menyembuhkan dirinya, namun ia kalah dan mati. Meski tubuhnya hancur, emosi negatifnya meresap ke dalam pohon kuno, perlahan mengubahnya ke arah jahat. Ilusi mematikan yang menjebak banyak orang lahir dari pengaruh gelap itu. Dengan kata lain, pohon kuno kini memiliki dua roh. Roh asli yang murni, dan roh jahat yang terbentuk dari kebencian Doudi. Pohon itu meminta Xiaoyan untuk mengusir kegelapan tersebut. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir kekuatan Douzun, seperti dirinya jelas tak sanggup menyingkirkan jejak seorang Doudi. Namun, pohon kuno menunjukkan jalan. Menggunakan benih Bodhisattva sebagai penawar, puluhan biji muncul lebih murni daripada milik Xiaoyan sendiri. Hatinya bergetar, harta seberharga ini bisa membuat siapapun tergoda. Akhirnya, ia menurut. Dengan api surgawinya, Xiaoyan mulai memurnikan benih itu. Prosesnya melelahkan, menguras energi, hingga keringatnya bercucuran. Setelah lama, udara segar berwarna zamrud menyatu dengan pohon kuno, dan uap hitam perlahan memudar. Belum selesai, Xiaoyan jatuh kelelahan. Pohon kuno lalu menciptakan futon cahaya mendudukannya di atasnya. Dari sana, energi murni deras masuk ke tubuh Xiaoyan, membanjiri setiap pori-porinya. Energi murni dari pohon kuno Bodhisattva mengalir deras ke tubuh Xiaoyan, seakan air terjun tak berujung. Douji yang sempat habis kini bukan hanya pulih, tapi juga menjadi lebih padat dan kuat. Pohon ini bukan sekadar sumber energi, melainkan mata air Douji yang tak pernah kering,
bahkan mampu memperluas kapasitas tubuhnya. Menakutkan sekali, gumam Xiaoyan, sadar betapa berharganya pohon ini. Dengan bantuan energi itu, ia terus menyempurnakan benih bodhisattva, sementara pohon tersebut menyingkirkan kabut hitam yang mencemari dirinya. Meski kelelahan menumpuk, pohon kuno selalu memulihkan doukinya, membuat Xiaoyan sanggup bertahan dan terus bekerja tanpa henti. Waktu terasa hilang. Puluhan benih bodhisattva telah ia perbaiki hingga semuanya habis. Ketika sulur hitam terakhir lenyap, pohon zamrud itu bergetar, memancarkan cahaya hijau yang damai dan suci. Cabangnya bahkan menyentuh kepala Xiaoyan, seolah berterima kasih. Namun, tubuh Xiaoyan akhirnya menyerah pada rasa lelah jiwa yang tak bisa dipulihkan oleh Douqi. Ia terlelap di bawah pohon, lalu perlahan diserap masuk ke dalam batangnya, menyatu bagaikan patung hidup. Pada saat itu, pohon kuno bergetar hebat. Ruang beriak, celah-celah spasial terbuka, dan satu persatu sosok terlempar keluar dari ilusi, Chun'er, Hunyu, Gu Qingyang, dan lainnya. Semua wajah pucat, baru sadar bahwa penderitaan mereka sebelumnya hanyalah tipuan ilusi pohon. Betapa mengerikan. Bisik mereka dengan keringat dingin, ngeri membayangkan jika tidak pernah terbangun. Tatapan mereka segera tertuju pada pohon kuno bodhisattva. Dari dalam batang zamrudnya, mereka melihat sosok Xiaoyan yang tengah tertidur. Chun'er hampir melompat mendekat, namun Gu Qingyang menahannya. Jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan besar. Mengingat catatan kuno, Chun'er akhirnya mengangguk. Pohon kuno bodhisattva konon memiliki 3 harta. Hati bodhisattva, benih bodhisattva, dan yang terakhir, kemampuan untuk memahami hakikat dunia melalui reinkarnasi tak terhitung jumlahnya. Konon, mereka yang berhasil melewati pengalaman itu dapat menapaki ranah legendaris Dodi. Seluruh tatapan di tempat itu terpusat pada Xiaoyan yang sedang dipeluk pohon kuno bodhisattva. Semua orang tahu, siapapun yang bisa duduk bermeditasi di bawah pohon ini akan mendapat peluang langka. Namun, justru Xiaoyan yang berhasil lebih dulu membuat banyak hati terbakar iri. Jiu Feng menatap muram, sedangkan senyum tenang Hunyu perlahan lenyap, berganti dengan penyesalan. Seandainya sejak awal ia memanggil para ahli klan Hun, mungkin Xiaoyan sudah bisa dihabisi. Sayang, ruang ini terisolasi, tak ada cara untuk membuka riak spasial. Keduanya saling bertukar pandang. Tanpa peringatan, mereka bergerak cepat, melesat ke arah Xiaoyan dan menghantamkan Douqi ke tubuhnya. Niat mereka jelas, memaksa Xiaoyan bangun. "Hunyu, beraninya kau!" seru Chun'er. Api emas melesat dari telapak tangannya, namun serangannya diabaikan. Hunyu dan Jiu Feng menamparkan kekuatan mereka ke pohon. Namun sebelum sempat tersenyum puas, kekuatan dahsyat memantul balik dari batang pohon kuno bodhisattva. Douji mereka hancur, tubuh keduanya terhempas seperti layang-layang putus tali, darah menyembur dari mulut. Semua orang terdiam kaget. Pohon itu jelas melindungi Xiaoyan. Chun'er menghela napas lega melihat Xiaoyan tetap tak terganggu, lalu tatapannya beralih ke Hunyu dan Jiu Feng dengan dingin membeku. Gu Qingyang segera menahan, khawatir pertempuran besar pecah dan membangunkan Xiaoyan secara paksa. Akhirnya, suasana mengeras, tapi tidak ada yang berani bergerak gegabah. Sepertinya pohon kuno itu benar-benar berpihak pada Xiaoyan, gumam Gu Qingyang. Chun'er hanya mengangguk. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dia bangun. Hari-hari berlalu. Energi kehidupan yang pekat membuat semua orang memilih berlatih sambil menunggu, meski tetap waspada pada pihak Hunyu. Waktu berjalan hingga sebulan penuh. Xiaoyan tetap diam, seolah hilang dalam tidur abadi. Bahkan auranya menghilang, membuat hati Chun'er dan lainnya sempat diliputi kecemasan. Rasa gelisah semakin menguat, beberapa orang hampir nekat menyerang pohon itu. Namun tepat saat suasana memanas, tubuh Xiaoyan yang duduk bersila akhirnya bergetar. Di bawah sorot mata yang terkejut, kelopak matanya perlahan terbuka. Ruang yang dipenuhi aura kehidupan bergetar ketika Xiaoyan membuka mata dari dalam dekapan pohon bodhisattva kuno. Tatapan hitamnya tampak dalam, seolah menyimpan pengalaman ratusan kehidupan. Bahkan Chun'er tertegun, lalu matanya berbinar penuh sukacita. Namun, bagi Hunyu dan kelompoknya, tatapan Xiaoyan terasa menusuk jiwa, membuat mereka tidak nyaman.
Semua orang menatapnya dalam diam, menunggu perubahan apa yang muncul setelah 1 bulan meditasi di bawah pohon suci itu. Suara para Shaoyan terdengar, mengandung kesan tua yang asing. Tetapi sesaat kemudian, ekspresi Reta itu memudar, berganti dengan wajahnya yang biasa. Dia bangkit dari pohon, tertawa ringan, dan semua orang merasa lega mendengar suara lamanya kembali. Bagi yang lain, Shaoyan hanya menghabiskan sebulan. Namun, dirinya tahu, jiwanya telah melewati ratusan kali reinkarnasi, mengalami hidup dan mati tanpa henti. Jika bukan karena tekad yang kuat, ia sudah tenggelam selamanya. Dari pengalaman itu, dogi miliknya dipadatkan hingga mencapai puncak perubahan ke-9 Daozun. Gu Qingyang heran karena aura Shaoyan tak bisa ia baca, bahkan seolah setara Bansheng. Shaoyan hanya tersenyum samar, menahan kekuatannya agar tidak meledak, sebab ambisinya jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan instan. Ketika pandangannya jatuh pada Hunyu dan Jiu Feng, tubuh mereka menegang. Senyum tipis Shaoyan membuat keduanya gelisah. Kini mereka sadar, Shaoyan bukan lagi sosok yang sama. Tiba-tiba, pohon bodhisattva kuno memancarkan cahaya hijau zamrud dan meludahkan lebih dari 20 benih bodhisattva, harta langka yang mengguncang semua orang. Para douci agung pun segera berebut, mata mereka memerah karena keserakahan. Namun, dengan satu gerakan tangan, semua benih itu melayang ke arah Shaoyan, seakan tunduk padanya. Ia tersenyum dan membagikan sebagian benih kepada Shun-Er, Cailin, Gu Qingyang, dan beberapa pihak netral. Tindakan dermawannya membuat mereka berterima kasih, sekaligus menjauh dari kemungkinan konflik. Wajah Hunyu dan Jiu Feng semakin muram. Rasa iri bercampur amarah menyelimuti mereka, hingga akhirnya Jiu Feng tak bisa lagi menahan diri. Dengan sorot mata merah menyala, ia mengaum marah, niat membunuhnya meledak, memenuhi seluruh ruang. Itu saja spoiler episode 167 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.